Perkenalkan, nama saya Samuel Tariga, NIM 1903060906, kelas PTNC. Membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester uh, dari mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan. Pertanyaan pertama yaitu jenis-jenis jangkrik dan kuda yang banyak dikembangkan di Indonesia. Yang pertama yaitu jangkrik. Jenis jangkrik yang banyak dikembangkan di Indonesia antaranya Gryllus minitratus atau jangkrik keriling. Jangkrik keriling adalah ciri-ciri dari jangkrik keriling yaitu terdapat garis berwarna kuning pada bagian kepala dengan sayap coklat, permukaan kulit kasar dan kering. Yang kedua yaitu Gryllus testaceus. Ciri-cirinya punggung polos, kepala berwarna merah hijau, panjangnya 2-3 cm. Yang ketiga yaitu Gryllus bimaculatus, memiliki ciri-ciri kriket berbintik 2 atau disebut juga dengan kriket Afrika, dengan ciri-ciri seperti titik di pangkal sayapnya. Yang jenis-jenis kuda yang banyak dikembangkan di Indonesia yaitu kuda gayo, yaitu perutnya agak ke bawah setengah lingkaran. Kuda gayo merupakan kuda asli Indonesia. Terus ada kuda sandalwood pony. Kuda ini memiliki tubuh yang lebih pendek dan yaitu sekitar 130 sampai 245 cm. Terus ada kuda thoroughbred, yaitu dari luar negeri, berbadan langsing, leher panjang, kepala relatif kecil, tinggi pundaknya sama dengan panjang badan. Terus ada kuda generasi G atau hasil persilangan antara pejantan thoroughbred dan betina sandalwood. Yang kedua yaitu analisis pakan pada jangkrik dan dengan juga kuda. Yang pertama yaitu jangkrik. Pakan yang digunakan yaitu daun ubi dengan kandungan BK-nya 88%, PK-nya 20%, SK-nya 13%. Pelet dengan kandungan PK 17%, SK-nya 4-5%. Kalau pakan pada kuda yang digunakan yaitu hijauan dan konsentrat. Perbandingan hijauan dan konsentrat sendiri yaitu 60-40%. Rumput yang digunakan dalam pakan kuda ini yaitu jenis rumput Setaria yang halus, karena kuda sangat suka dengan rumput Setaria. Untuk analisis zat makanannya, rumput memiliki BK 24%, PK 8%, SK-nya 31%. Untuk konsentratnya sendiri terdiri dari molasses dan dedak. Molasses memiliki berat BK-nya 77%, PK-nya 4%, serat kasarnya 7%. Untuk dedak sendiri menggunakan dedak padi karena sangat mudah ditemukan, dengan proteinnya 11%, lemaknya 15-19%, SK-nya 7-4%. Yang ketiga yaitu pendapatan pada peternakan jangkrik dan peternakan kuda. Pada peternakan jangkrik Pak Jul yang di Tanjung Merawah, pengeluaran seluruhnya yaitu meliputi pakan, kardus, kerak telur, dan juga transportasi yaitu sekitar 1.690.000. Pemasukannya 7.200.000, sehingga pendapatan bersih per bulannya sekitar 5.510.000. Kalau peternakan kuda Bang Daniel yang di Taman Cadika, pengeluaran seluruhnya 155.289 per tahun. Pemasukannya 236.500 per tahun. Sehingga pendapatan bersih dari Bang Daniel yaitu sekitar 41.211.000 per tahun atau sekitar 3.400.000 per bulan. Yang keempat, manajemen yang perlu diperbaiki di peternakan Bang Ijul yaitu peternakannya masih dekat dengan masyarakat sehingga kotorannya masih mengganggu masyarakat. Terus kandangnya yang kurang luas sehingga sehingga jangkrik tidak bebas seperti kehidupannya di alam. Kalau di peternakan kuda Bang Daniel, dia itu kandangnya yang belum memenuhi standar. Atapnya yang dari seng masih banyak bolong, besi-besinya banyak yang patah, dan tempat minum dan makannya masih banyak yang rusak. Alasan mengapa kuda dibuatkan sendiri di kandang yaitu untuk menghindari
kuda tidak berkelahi karena kuda merupakan hewan yang sangat suka saling menggigit sesama dia. Yang kedua itu mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga agar kuda leluasa bergerak. Yang keempat, kuda dapat berbaring dengan tenang. Yang keenam yaitu jurnal yang saya ambil untuk kuda sendiri, yaitu dengan judul DNA Amplification of Candidate Gen Sumba Racing Horse, atau dalam bahasa Indonesia aplikasi DNA kandidat gen kuda pacu Sumba. Untuk jangkrik sendiri yaitu respon pertumbuhan dan hasil beberapa jenis tanaman sayuran terhadap kotoran jangkrik dengan sistem vertikultur. Sumber dari jurnal ini sendiri saya dapatkan dari e-jurnal atau Google Scholar. Tujuan dari jurnal pertama itu tentang kuda, yaitu untuk mengidentifikasi calon gen kuda pacu Sumba pada kuda jantan dan kuda betina. Sampel yang digunakan itu sampel dari 5 kuda jantan dan 5 kuda betina dikumpulkan dan dianalisis. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu polymerase chain reaction atau PCR, elektroforesis, dan DNA pengurutan. Kalau pada jangkrik itu bertujuan untuk mengetahui respon dari tanaman hortikultura yang ditanam secara vertikultur terhadap kotoran jangkrik yang dijadikan sebagai pupuk. Rancangan yang digunakannya itu rancangan acak kelompok atau rak dengan satu faktor atau jenis tanaman yang terdiri atas 5 perlakuan, yaitu selada, pakcoy, kalsium, kailan, dan diulang sebanyak 5 kali untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif. Variabel penelitiannya itu meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, berat basah, dan panjang akar. Soal ke-8 yaitu hasil dari jurnal kuda, yaitu aplikasi pada gen pacu kuda pacu, dalam hal ini gen myostasin, menghasilkan satu pita yang berukuran 463 bp. Munculnya satu pita ini menunjukkan bahwa polimer DNA yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifik untuk kuda pacu dalam mendeteksi potensi kekuatan otot pada saat pacuan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hasil aplikasi DNA dengan ukuran 463 bp dapat dijadikan penanda genetika untuk melengkapi proses seleksi kuda pacuan yang selama ini hanya berdasarkan bentuk tubuh. Hasil dari jurnal jangkrik sendiri yaitu menunjukkan bahwa adanya respon jenis tanaman terhadap pupuk kotoran jangkrik pada pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, dan berat basah. Respon tanaman selada terhadap pupuk kotoran jangkrik memberikan hasil terbesar pada tinggi tanaman. Kesimpulannya, respon pertumbuhan dan hasil tanaman sayuran sangat berpengaruh terhadap pupuk kotoran jangkrik. Respon pertumbuhan hasil tanaman sayuran terbaik terhadap kotoran jangkrik diaplikasikan pada tanaman selada dan pakcoy. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.